Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membuatkan edukasi tentang muntah besi sulapa yang dari Sulawesi Selatan, saudaraku. Dan ini, saudaraku, ada 2 muntah besi koleksi saya yang kemarin itu baru saya dapat, saudaraku. Dan kebetulan, saudaraku, ya, ini muntah besi sulapanya itu nempel magnet, nempel jarum, saudaraku. Dan kebetulan ini juga muntah besinya itu sejempol tangan, saudaraku. Jadi agak langka karena pemburunya juga itu yang mau menempel magnet, menempel jarum itu yang ukuran segini, saudaraku, ya, itu tidak punya, saudaraku. Karena setiap muntah besi yang nempel magnet, saudaraku, ya, pas pemburunya itu cari, itu batunya kan disoter dulu, saudaraku, pakai magnet. Jadi yang nempel magnet itu dikumpulkan sama pemburunya, saudaraku. Jadi ya rata-rata dapatnya yang kecil-kecil, saudaraku, seukuran jari kelingking segini loh. Itu yang sering dapat. Dan ini kemarin, saudaraku, sudah disoter sama pemburunya juga pakai magnet. Namun sepertinya itu lolos, saudaraku. Karena kalau ini ketahuan nempel magnet, nggak mungkin dikirim ke saya. Kurang lebihnya seperti itu sih. Karena kemarin saya tanyakan juga sama pemburunya yang saya percaya itu tidak mau menempel magnet, Gus, kok itu bisa menempel magnet ya. Dan saya bilang, ya, itu sudah mungkin orangnya itu kelupaan atau apalah bahasanya, seperti itu kurang lebihnya. Karena yang jelas bagus, saudaraku. Ini juga ada pamor gedungnya, saudaraku. Dan yang seperti ini itu langka sekali, saudaraku. Karena apa? Karena besar. Sedangkan yang mau menempel magnet saja, saudaraku, ya, yang kecil itu jarang, saudaraku. Ada cuma ya 1-2 gitu. Ndak banyak, jarang. Apalagi ukuran sejempol tangan seperti ini. Ini besar, saudaraku. Makanya ini saya simpan. Yang jelas super, saudaraku, kalau ditanya soal tuahnya kalau sudah diaktifkan. Dan ini, saudaraku, ya, ini batu sulapa juga, saudaraku. Ini seukuran jempol kaki, koleksi saya yang paling besar, saudaraku. Ini sejempol kaki. Namun ini belum mau nempel magnet, saudaraku. Tapi kapan-kapan insya Allah ini juga mau, sepertinya mau, saudaraku. Dan yang 2 ini jelas super, saudaraku, karena itu tadi mau menempel magnet, menempel jarum. Namun kalau yang besar ini belum, saudaraku. Dan ini juga, saudaraku, muntah besi yang ini juga antik, saudaraku. Karena apa? Karena ini tuh di dalam, saudaraku, ini seperti kulit luarnya. Jadi batu ini karena faktor alam mungkin, jadi terkelupas. Itu di dalam ada batunya lagi. Uniknya di situ. Ini juga barangnya langka di sana, kata pemburunya itu. Karena beliaunya dapat itu yang seperti ini itu ya cuma beberapa, saudaraku. Itu dalam jangka waktu puluhan tahun, saudaraku, tidak hanya setahun 2 tahun. Ini juga tidak mau menempel
magnet saudaraku. Namun benda-benda ini saudaraku ya, kemarin itu setelah sampai rumah saya saudaraku ya, karena saudaraku kan lihat sendiri itu pertama kali saya buat edukasi tentang muntah besi yang dari Sulawesi Selatan, batu sulapa itu, muntah besi sulapa. Batunya ini saudaraku, dan saudaraku sendiri lihat kan itu masih kotor dan ya di tangan itu agak agak kotor memang karena itu masih dari alam. Namun setelah saya bersihkan saudaraku ya, saya bersihkan ya, alhamdulillah saudaraku hasilnya ini. Dan waktu saya aktifkan saudaraku ya, setelah selesai itu satu malaman saudaraku, badan saya itu sampai panas dingin sih sebenarnya. Satu malam itu badan saya sampai panas dingin karena mungkin ya itu tadi saudaraku, bereaksi. Dan setelah aktif saudaraku memang tuahnya sangat luar biasa, karena saya kan kebetulan punya murid saudaraku yaitu masih di daerah Jawa Tengah, itu tepatnya di daerah Tayu saudaraku, itu masuk wilayah Pati, masih daerah Tayu itu datang ke rumah saudaraku karena akhir-akhir ini kata beliaunya itu usahanya itu agak menurun drastis, sepi lah saudaraku. Dan kebetulan waktu itu saya bawakan muntah besi sulapa yang ada pamor gedungnya saudaraku, yang seperti ini tadi namun kecil barangnya saudaraku, kecil, tidak nempel magnet juga. Dan alhamdulillah saudaraku itu dipakai usaha, hasilnya itu alhamdulillah saudaraku, karena murid saya yang dari Tayu itu tadi kan punya usaha saudaraku ya, itu seperti kayak toko gitu saudaraku, jualan sembako. Dan alhamdulillah saudaraku itu katanya rame banget dan alhamdulillah banyak orderan. Dan ya pagi tadi itu juga datang ke rumah saya dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena pas di bawah itu saudaraku ya, muntah besi sulapa yang pamor gedong itu, beliaunya itu katanya bermimpi diikuti sosok lelaki tua saudaraku yang pakai sorban. Dan kata beliaunya ya alhamdulillah saudaraku itu tadi usahanya itu tahu-tahu itu tidak seperti biasanya saudaraku. Jadi ada yang sangat aneh kalau menurut yang bawahnya itu tadi saudaraku, yang saya bawakan muntah besi sulapa yang ada pamor gedungnya saudaraku. Dan tentang pamor gedong saudaraku ya, atau pamor kutha Mesir itu kan sudah pernah saya buatkan edukasinya saudaraku ya. Itu kalau di Pakem Keris Pusaka saudaraku, itu pusakanya Sultan. Kenapa kok pusakanya Sultan? Kerisnya itu di samping langka, dan pusaka kerisnya itu harganya sangat mahal sekali saudaraku. Karena pusaka seperti itu mungkin dulunya itu dimiliki para bangsawan saudaraku, dan itu juga sepertinya pusaka pesanan khusus saudaraku.
Karena itu tadi ada pamor seperti kota ini saudaraku, itu kan yang seperti ini itu pamor kutha Mesir. Namun kalau yang miring saudaraku kan kita bisa pelajari dari dasar batu saudaraku ya, ini dari fisik batunya. Itu kalau miring seperti ini itu pamor gedong saudaraku. Dan yang persis ada motif pamor-pamornya gedong atau pamor kutha Mesir itu tadi saudaraku ya, itu kalau di luar Jawa saudaraku itu adanya tadi saudaraku di Sulawesi Selatan, dan itu ada di Muntah Besi Sulapa. Dan kenapa Muntah Besi ini itu biasanya saya menyebutnya itu Muntah Besi Sultan saudaraku ya, ya karena dari Sulawesi Selatan saudaraku. Sultan itu singkatan dari Sulawesi Selatan. Kenapa kok kemarin itu ada yang saya unggah di channel YouTube saya dan saya kasih judul Muntah Besi Sultan, karena itu saudaraku, karena dari Sulawesi Selatan. Dan sekaligus saudaraku, saya meskipun saya orang Jawa saudaraku ya, itu saya mempromosikan yaitu tadi dengan nama Muntah Besi Sultan. Karena Sultan itu kan orang yang sukses, yang bahasanya mapan mampu lah saudaraku, bahasanya kalau sekarang itu ya miliarder seperti itu. Dan kenapa nama Muntah Besi itu saya cantumkan di Muntah Besi Sulapa saudaraku, karena ada pamor gedungnya itu tadi saudaraku, dan ada pamor kutha Mesir itu untuk kejayaan, untuk bahasanya agar hidup itu lebih mapan lagi saudaraku, kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau Muntah Besinya itu tadi saudaraku ya, yang kecil-kecil itu tadi, itu alhamdulillah saya itu punya banyak saudaraku, punya banyak. Dan nanti suatu saat saudaraku saya kepengen bikin gelang lagi, dan akan saya gabungkan antara Muntah Besi dari Sulawesi Selatan yang Muntah Besi Sulapa saudaraku ya. Karena apa? Karena begini saudaraku ya, saya mau cerita sedikit. Di era Majapahit saudaraku itu ada yang namanya pedang luwuk kalau di Jawa. Dan itu juga saudaraku ya, itu dari besinya itu juga dari Sulawesi saudaraku, dari daerah Luwu kalau nggak salah. Namun setelah saya pelajari pusakanya saudaraku, dari isi kodamnya, karena saya kan memang membidangi hal-hal seperti itu. Dan yang terkandung di dalam pedang luwuk saudaraku, saya punya itu pedangnya, dan di dalam itu bahasanya kodam-kodamnya itu dari Jawa saudaraku. Bahasanya itu seperti kayak kodam berkasaan, kurang lebihnya seperti itu saudaraku, atau jim-jim perayangan lah bahasanya. Namun kalau ditanya soal keampuhan pedang luwuk saudaraku, itu sangat tersohor sekali, karena di era Majapahit itu pedang itu kalau dihunus pas di saat perang itu orang akan kalang kabut saudaraku. Karena apa? Karena pedang itu kan dibikin secara khusus, memang pedang pusaka dikombinasi dengan itu tadi saudaraku ya, doa dengan kodam-kodam seperti itu. Dan memang ada gabungan seperti sejenis racun saudaraku pedang luwuk itu. Jadi kalau kena orang langsung tewas saudaraku. Karena apa ya? Karena itu memang pusaka perang, memang dibikin sengaja seperti itu saudaraku. Dan itu tadi saudaraku,
Saya juga pengen menggabungkan antara muntah besi sulapa yang kotak-kotak yang kecil itu tadi saudaraku, itu mau saya gabungkan dengan badar besi selonata yang ada pamor gedungnya, badar misik yang ada pamor gedungnya saudaraku, karena badar misik itu langka, super langka saudaraku. Namun kebetulan alhamdulillah saudaraku ya, saya itu masih ada simpanan bahasanya. Nanti akan saya bikin gelang pamungkas. Karena dulu saudaraku ya, saya itu punya gelang andalan saudaraku, namun sudah termaharkan. Dan gelang pamungkas yang dulu saya sering pakai itu saudaraku, yang super bagus itu, dulu saya bikin itu 3 hari saudaraku. Dan setelah selesai gelangnya itu saya ritualkan, saya aktifkan, itu saya juga sampai demam saudaraku. Dan gelang itu sekarang ada di sahabat sekaligus yang saya anggap seperti saudara, itu ada di daerah Depok saudaraku. Itu gelangnya super paten, dan saya yakin gelang seperti itu cuma ada satu-satunya di dunia saudaraku. Karena apa ya? Karena gelang itu saya bikin dengan bahan-bahan pilihan dan kualitas batunya juga sortiran yang istimewa banget, dan sudah saya aktifkan dan saya kombinasi dengan ilmu hikmah dan kodam saudaraku. Jadi gelang itu menurut saya super bagus, dan di waktu sekitar 15 tahunan yang lalu saudaraku, gelang itu banyak diminati kolektor jenis-jenis batu bata di daerah Pati sampai Kudus, Jepara saudaraku. Itu dulunya juga pengen dimari, namun gelang pamungkas yang itu tidak saya lepas. Namun berhubung waktu itu sahabat sekaligus yang saya sudah anggap seperti saudara itu saudaraku pengen banget, beliaunya katanya pengen ngalap barokah lah saudaraku bahasanya itu, akhirnya gelang itu terlepas saudaraku. Dan waktu itu saya dikasih mahar itu 15 juta saudaraku, gelang itu. Dan itu tidak ada lagi saudaraku gelang yang pamungkas seperti itu, karena itu gabungan antara badar besi jangkung, badar besi selonata pamor gedong, badar misik, dan ada juga itu badar besi gelur saudaraku, itu pamor gedong. Bahasanya super bagus saudaraku, itu super bagus, super bagus. Dan ya itu tadi saudaraku, nanti insya Allah kalau ada waktu bulan Suro ini saudaraku, saya kepengen tadi menciptakan lagi gelang andalan, dan biar nanti kedepannya itu akan saya pakai, dan kedepannya itu biar bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu saudaraku. Karena untuk membuat gelang-gelang seperti itu perlu perhitungan, bahasanya itu dari bahan pilihan, untuk membuatnya juga itu pakai saat-saat atau pakai hitungan hari yang pas saudaraku. Karena saya untuk membuat sebuah benda yang pamungkas seperti itu tidak asal bahasanya, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Yang jelas saudaraku ya, semenjak kemarin itu saya membuatkan edukasi tentang muntah besi sulapa saudaraku, mungkin banyak saudaraku ya yang menonton channel YouTube saya itu, saudara kita yang dari Sulawesi saudaraku ya. Akhirnya pemburu itu tidak pernah bahasanya istirahat saudaraku, karena itu banyak yang tanya akhirnya muntah besi sulapa itu banyak diburu orang-orang saudaraku, banyak diburu orang-orang. Namun kalau menurut saya ya gak apa-apa, yang penting bahasanya digunakan semestinya saudaraku ya. Karena
benda-benda seperti ini itu kan ya itu tadi saudaraku, di samping alam itu bisa dipakai buat media sarana keselamatan itu tadi. Dan kalau saya yang penting ya itu tadi saudaraku, saya sudah lumayan punya banyak saudaraku muntah besi sulapa yang seperti ini, dan ada beberapa itu yang menempel magnet sampai menempel jarum itu saudaraku yang paling langka dan super. Sedangkan yang sekedar menempel magnet saja kalau seukuran sejempol kaki seperti ini saudaraku, itu mungkin di Sulawesi itu barangnya bahasanya itu di tempatnya langsung saudaraku ya, itu yang punya di Sulawesi Selatan itu bahasanya yang segini yang batu sulapa itu 1001 saudaraku perbandingannya. Mungkin seandainya ada itu cuma orang satu saudaraku, tidak banyak. Saya punya keyakinan seperti itu karena pemburunya itu tadi juga belum pernah saudaraku menemukan. Namun kenapa ini kok kemarin itu sampai kelewatan saudaraku, ya mungkin muntah besi yang ini mungkin ya ngikut sama saya, bahasanya itu memang berjodoh saudaraku, bahasanya kurang lebihnya seperti itu. Namun yang harus diingat saudaraku ya, ini saya berpesan buat saudara-saudaraku sekalian, muntah besi yang seperti ini meskipun ada yang bilang sudah aktif dari alam, itu perlu diaktifkan saudaraku, karena jujur saudaraku ya belum aktif saudaraku. Ibaratnya itu begini saudaraku ya, kita beli HP namun kalau tidak ada bahasanya pulsanya atau apa kan belum bisa dipakai saudaraku, cuma ya sekedar dibuat hiasan seperti inilah. Dan nanti kalau dibilang aktif kan repot saudaraku karena tidak bisa dipakai. Ya paling bisa-bisanya dipakai buat hiasan, namun kalau buat dipakai buat media sarana keselamatan itu belum bisa saudaraku. Dan seandainya dipaksain itu tadi sangat bahaya saudaraku, sangat bahaya buat pembawanya. Karena apa? Karena belum aktif. Harus diaktifkan dulu. Dan setelah barangnya itu aktif, kalau tuahnya kepengen bagus lagi saudaraku, itu bisa dikombinasi dengan ilmu hikmah atau ilmu-ilmu kanuragan. Dan kalau kepengen bagus lagi, diisi kodam. Dan kalau kepengen bagus lagi saudaraku, itu tuahnya bisa dilipat gandakan. Itu ada ilmu khususnya saudaraku. Dan orang-orang yang mampu melipatkan gandakan tuah dari benda bertuah itu sendiri, itu bisa dihitung dengan jari saudaraku, karena orang yang punya kemampuan khusus yang mampu saudaraku. Mungkin meskipun orang itu bisa mengisi, belum bisa melipat gandakan saudaraku. Mungkin banyak orang yang bisa ngisi, namun kalau untuk melipat gandakan itu bisa dihitung dengan jari saudaraku. Sedangkan di Jawa saja saudaraku ya, itu untuk menemukan orang yang punya kemampuan khusus seperti itu bahasanya langka sekali saudaraku. Seperti itu. Dan muntah besi seperti ini saudaraku, kalau dari alam yang katanya aktif saudaraku, namun kalau belum diaktifkan itu tidak ada bedanya seperti batu kerikil biasa saudaraku. Kalau belum diaktifkan, kalau menurut saya masih seperti batu kerikil biasa, dan itu sangat bahaya kalau sudah diyakinin atau bahasanya aktif itu tadi saudaraku. Makanya kenapa kok saya sering mengingatkan atau sering membuatkan edukasi itu harus diaktifkan. Ya biar pembawanya itu kalau memang benar-benar dalam keadaan membutuhkan atau dalam keadaan bahaya itu biar benar-benar saudaraku mampu untuk buat media sarana keselamatan itu sendiri. Dan kebanyakan kalau orang jualan ya ini sudah aktif alam, ngapain diaktifkan dan sebagainya seperti itu. Iya saudaraku, memang ngomongnya seperti itu. Karena apa? Ya karena memang benda bertuahnya itu biar laku saudaraku. Contoh bendanya seperti ini itu biar laku, makanya meskipun dari alam dibilang aktif saudaraku. Karena orang-orang seperti itu kan tidak paham juga saudaraku.
Untuk mengaktifkan caranya juga tidak bisa. Paling banter ya dibacakan sholawat, kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya untuk mengaktifkan itu kan ada ilmunya khusus, saudaraku. Tidak cukup dibacakan sholawat itu tadi. Semoga edukasinya lebih bermanfaat ya saudaraku dan saudaraku. Semoga lebih paham. Dan kalau saya membuatkan edukasi itu jangan cuma disimak atau ditonton sekilas-sekilas saudaraku. Ditonton sampai tuntas atau selesai videonya biar saudaraku lebih paham dan memahami tentang benda bertuah atau sejenis muntah besi sulapa yang seperti ini saudaraku. Ini kalau bendanya sudah aktif saudaraku ya, apalagi dilipat gandakan, itu muntah besi sulapa yang seperti ini itu super bagus saudaraku. Makanya itu tadi saya bilang di awal itu saudaraku ya, saya kasih nama itu muntah besi Sultan karena dari Sulawesi Selatan yang mempunyai pamor gedong dan pamor kuto Mesir. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Cukup sekian. Salam rahayu rahayu. Salam hormat saya Gus Edi.